Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bapak Jamal, orang Pulau Kelapa asli. Iya. Dan di sini saya mau ngasih informasi kepada seluruh manusia yang di muka bumi ini, yang merasa manusia hadir di sini, yang merasa jin, iblis, setan, ifrit, kupret semua musnah, minggir. Tuh. Pertama Pak Jamal membahas tentang hak-hak dan manusia, hak-hak manusia. Salah satunya adalah kata Nabi Muhammad menghormati tetangga, menghormati tamu. Itu ciri-ciri manusia yang beriman yang mengaku umat Nabi Muhammad. Satu, apabila kita mengaku umat Muhammad, Nabi Muhammad, umatnya nih, bukannya Muhammadnya tukang adu ayam. Banyak Muhammad itu tukang adu ayam, tukang mencolong, tukang nipu, bejibun. Ini mah umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar mengaku merasa di dalam dirinya sebagai insan manusia. Umat Nabi Muhammad wabil khusus dimanapun Anda berada. Satu, menghormati tetangga. Apa itu hak-hak tetangga? Kalau dia mempunyai namanya tanah, sebidang tanah, harus izin. Satu, paling tidak dia izin ngomong baik-baik. Adapun tidak dikasih dan tidak, itu nomor dua. Yang penting dia ngomong izin. Apalagi dia punya sebidang tanah. Itu apalagi buat usaha, lebih parah lagi, harus izin, ada kontrak. Bagaimana caranya sama tetangga? Berapa Pak saya bayar, saya sewanya? Jangan cuma sekedar tetangga, apalagi alasan sekedar saudara. Itu menumpang naruh sampai bertahun-tahun. Itu naudzubillah, itu namanya manusia kualat itu. Anda dipanggilnya menyepelekan hak manusia, menganggap sepele, mentang-mentang saudara dia langgar hukum-hukum itu. Bejibun, mana banyak manusia di seluruh dunia kayak gitu. Catat itu saudara-saudara. Kalau kita merasa umat manusia, merasa umat Nabi Muhammad, harus diperhatikan. Satu, menghormati tetangga. Itu adalah batas-batas wilayah punya hak. Kalau sekedar tidak bertegur sapa, mungkin itu kategorinya tidak merugikan. Karena tidak mentegur sapa, orang dia pikir ada apa ya salah gua sama dia, dia tidak pernah tegur gua. Mungkin itu ada alternatif lain, dipanggilnya tidak merugikan. Ya bodoh amat, yang orang gua sama gua, lu gua yang makan, lu makan. Kalau sudah menduduki yang namanya itu wilayah tanah atau rumah atau apapun, itu bentuknya harta, itu ada ucapan ijab qabul namanya bilang. Ya kalau buat usaha itu harus ada yang namanya kontrak. Usaha, ini usaha loh, jangan buat main-main. Buat cari makan perut seenaknya aja, ini manusia main hajar-hajar dari punya orang, itu penting itu. Maka kata Nabi, makanya kata Nabi, sejengkal tanah itu berbahaya, nanti di kemudian hari akan diajab kamu mengambil haknya manusia. Tanah itu kita antar tetangga, tanah sejengkal kita ambil ke tanah tuh, tetangga kita, baik saudara kita, itu naudzubillah ntar diajab di dalam kuburnya tuh kerak neraka itu. Nabi yang katakan itu, periksa ayat al hadisnya itu. Makanya kalau kita punya batas-batas tanah, hadis apa itu? Hadis apa? Ada, tarik dah. Udah Pak Jamal hanya ngarusin besarnya aja. Kalau Pak Jamal ngomong berdetail kan Pak Jamal bukan ahli khusus, ahli kitab. Makanya kalau kita punya tanah, batas-batas tanah itu diperhatikan. Ngomong, paling tidak tuh ngomong, ini Pak, Bu, Pak atau Bang, ini tanah batasnya segini. Kalau memangnya Anda minat, Anda bayarin, ngomong. Jangan seenak-enaknya aja loh hidup di dunia manusia. Kalau saya enak-enak Pak Jamal udah duluan itu. Kalau saya enak-enak ngerti sama Pak Jamal juga uang. Kalau Anda semua merasa uang, harus ngerti itu. Satu, gitu. Ya. Iya. Hak-hak manusia. Betul. Banyak itu. Kalau mau dibahas habis filmnya Pak Jamal. Dah, assalamualaikum dulu. Udah gitu aja. Assalamualaikum. Jadi, mengutamakan hak-hak manusia. Assalamualaikum dulu nih. Ya, gitu aja. Mohon diperhatikan, merasa manusia, merasa umat Nabi Muhammad, perhatikan kembali. Haknya kita bertetangga, hak kita bersaudara, hak kita sebagai manusia itu banyak. Periksa kembali, belajar lagi dah. Assalamualaikum. Ya, gitu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang di luar kemampuan saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pulau Seribu menyapa Anda.